Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang telah dicontohkan hingga yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas kitab Daqaiqul Akhbar. Pada kesempatan ini tentu kita melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin, yaitu tiupan sangkakala hari kebangkitan. Artinya tiupan sangkakala yang ketiga kalinya. Jemaah sekalian, jadi menjelang hari kebangkitan nanti, Allah akan berfirman, "Wahai Israfil, berdirilah dan tiuplah sangkakala sekali lagi untuk menandai tibanya hari kebangkitan." Jadi Allah perintahkan kepada Israfil, kau nakidi, selanjutnya diperintahkan untuk melakukan atau meniupkan sangkakala dalam rangka tibanya hari kebangkitan. Maka malaikat Israfil meniupnya dan menyeru, "Wahai ruh-ruh yang telah keluar dari jasad, tulang-tulang yang sudah hancur lebur, jasad-jasad yang sudah membusuk, otot-otot yang sudah terputus, kulit-kulit yang sudah tersobek-sobek, dan rambut-rambut yang telah rontok, bangkitlah kalian untuk menerima keputusan pengadilan Allah." Itu yang dikatakan oleh Israfil. Atas kuasa Allah, mereka semua bangkit dan hidup kembali. Inilah keadaan yang telah disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Fa'idza hum qiyamun yanzurun." Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Tak kala menanti pengadilan dan keputusan itu, semua makhluk pun melihat-lihat keadaan di sekitar mereka. Cuati orang ini, amdat dige. Ya. Namun mereka menyaksikan betapa langit telah dilipat. Coba bayangkan, langitnya dilipat, lipi. Bumi telah diubah bentuknya. Wah, tidak menendaknya. Jadi waran untuk Masjid Jami' Ar-Rahman ni war paroe dan kuna paroe tapi aku masjid intipate. Anggahe ngapa firman. Unta-unta yang tengah bunting tidak lagi diurus oleh pemiliknya. Binatang-binatang liar telah dikumpulkan menjadi satu. Lautan dipanaskan airnya. Roh-roh telah dipertemukan dengan jasad mereka. Malaikat Zabaniyah telah didatangkan. Matahari telah digulung. Timbangan amal telah dipersiapkan dan surga telah didekatkan. Coba,
Jadi begitu kita nanti bangkit, tiur betul nah. Itu langit itu sudah dilipat, Pak. Tidak seperti yang kita lihat hari ini, sudah berubah. Demikian juga bumi ini. Ya. Air laut itu ada, tapi sudah panas. Ya, sudah dipanaskan. Ya. Ruh-ruh itu bertemu kembali dengan jasadnya. Ya. Surga didekatkan. Pada hari itu, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya di dunia dahulu. Tampura dihinggat gini. Berarti AKG terjemahan dari surah Al-Infitar ini. Wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka disitulah nanti kita akan mengetahui apa-apa yang telah kita lakukan dahulunya. Mangawa sambean, tada pahala sambean, palawara walija mangawa sambean, palawatiar pahalana. Kondisi mai sambean ga ya warak tendensi lain. Atau wati hosona, atau wati sahyo sambeana. Sehingga wati wara pahala sambeana diperlihatkan juga. Ada yang diprotes, ya Allah, kenapa saya tidak ada pahala salatku padahal saya tiap hari ke masjid? Diperlihatkan, etiobre, tari imre, salut serare. Ya, tari sekidi, sehingga safinta di banggamu, safinta di tatini dan sebagainya. Tisah sambea, tisah sambea, sehingga watiwara pahala sambea. Ya. Ada juga memang yang tidak pernah sholat memang, dan nonta punya raka sorry pahala kakak dari sana maru pawara, doma bata macaru maruna. Ya. Ada juga nanti semua diperlihatkan. Kemudian terjadilah apa yang pernah difirmankan oleh Allah. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Surah apa? Surah Yasin. Yang tiap malam kita baca itu, tiap malam Jumat. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari kubur kami? Enggak hiwali celaka balasia. Dia coba waktu nak turun boy, mereka maru terus dikubur enggak. Ada masa nanti kita dibangkitkan kembali, dibangunkan dari kubur kita. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di bumi ini. Makanya edeng hematan oke, ngono membani-bani mangaure, mbani deh Pak. Wara waktu bre. Ya. Orang-orang yang beriman dengan serentak akan menjawab. Inilah yang dijanjikan Allah. Yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Sesudah itu mereka semua dikeluarkan dari kubur mereka dan dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang bulat. Jadi luar bayangkan deh, tidak alas patiwara sanda dan tidak punya pakaian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfahu fis suri fata'tuna afwaja." Surah oke? Di surah Yasin, surah An-Naba. Aku baca mata Aldin deh. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala. Niscaya kalian datang secara berkelompok-kelompok. Ya, fatatuna afwaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sedih. Sehingga tanah tempat beliau berpijak saat itu basah oleh tetesan air mata beliau. Lalu beliau bersabda, wahai orang yang bertanya, engkau baru saja bertanya kepadaku tentang sesuatu perkara yang besar. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, umatku akan dikumpulkan dan terbagi dalam 12 kelompok. Ya. Pertama, dari Nabi, di saat nanti hari pembangkitan itu, umatnya Nabi itu akan terbagi dalam 12 kelompok.
Kelompok pertama itu mereka yang akan dikumpulkan dalam wujud sekumpulan kera, sekumpulan ote. Mereka adalah orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah, al-fitnatu asaddu minal qatli. Ya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian kelompok kedua gaina, mereka yang akan dikumpulkan dalam wujud sekelumpulan babi hutan. Itu wabi doro. Iya, karena bara wabi tentu ga mun le sumba ga, pernah le sumba firman. Di dalam pandai itu babi ini dalam huntal ya. Malah akhirnya adalah babi hutan. Dia babi hutan dan pokoknya liar dan apa tuh. Mereka inilah orang-orang yang suka mencari harta dengan cara haram. Nah, jadi kalau kita simak ya termasuk marenten itu haka nih. Maka kadoro hoga. Termasuk mana ini pilkada orang ini? Pilkades, malawaan itu kan ngupangah kakak itu hoga. Orang-orang seperti itu nanti akan berkumpul dengan sama-sama ngawang ngupangah hagai makan haram, dan mereka itu dengan dalam bentuk wujud wabi doro. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, samma'una lil kazibi akaluna lis-suhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Biasanya memang kalau dona suka singa supaya kena wara korelasi na gini. Wara hubungan apalah suka si makanan barang haram na suka doh kade cerita-cerita cowa dusta. Di hadis doh naringa si cerita-cerita mata hore, naringa si cerita-cerita ceramah hore di luar kau si doh ni. Iya. Di luar kau si doh. Karena apa? Karena dalam dirinya itu sudah banyak sekali, bukan banyak, dipenuhi oleh makanan haram. Makanya mai gai iha otan itu iha aden itu gara-gara makanan haram pas podagai sumbernya. Hati kita akan menjadi hitam, kotor, dan tidak bisa masuk cahaya, tidak bisa masuk iman. Itu tadi disebutkan pada surah Al-Maidah ayat 42. Kemudian kelompok ketulugaina, mereka yang akan dikumpulkan dalam kelompok sekumpulan orang-orang buta yang kebingungan dan dituntun oleh beberapa orang. Merekalah orang-orang yang suka melampaui batas atau berbuat zalim. Nah, jadi do mengawa tindas doge, ya, do ma kukeko ma kancoki do. Nah, itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama buta nanti mereka ini. Buta nanti, buraka, lampada, tiba-tiba lampado, tiba-tiba buta. Sehingga inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'imma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Iya. Makanya biasa ya diberikan amanah padahal war-wara jelaskan itu menurut raka. Biasanya punya bantu-bantuan gini. Mereka bantuan do mawati mestina ndak dimelayar ke bantuan. Sementara do mestina mereka bantuan tidak kana gara-gara lainnya tim ses dan sebagainya. Nah ini orang-orang dapat seperti ini, ya, dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa ayat 58.
Kemudian golongan makupagaina itu mereka yang akan dikumpulkan dalam sekumpulan orang-orang yang tuli dan bisu. Wah, aki wali para wali akan deh muda. Ake mpinga mpungi. Nandin taruh musuh hore, biasanya dompinga ge nampungi. Gara-gara mpinga na mpungi ni. Wati peringat dorah yang mpungi kerun. Pala biasanya doma bisu kadang wati kalau bisu murni bisu re wati mpinga na. Pala biasanya mpinga sih biasanya nandin telempungi. Biasa nih. Tapi di sini ya wanden terlalu ge. Jadi mereka nanti akan berkumpul dengan sekumpulan orang-orang yang tuli dan bisu. Mereka adalah orang-orang yang di dunia ini atau di dunia dahulunya suka menyombongkan amal mereka. Pantulau da sigi roiweki. De go minta go mige. Tio nando hom langsung biancau ge. Sombong. Tio pun nah ge. Setiap terima gaji kelas sedekah, sombong. Sombong dengan amalnya. Sombong dengan rawi tahuna. Padahal belum tentu juga diterima. Itu ria. Ngabroi. Wah, lain. Doma sedekah, doma beramal, kalau hanya di mau deroi betul, lain mereka pahala bele, mereka dosa lo deh. Pai watirakan dosa re, pai misalnya watirakan pahala, pala wati dosa na, ya masih mending deh. Makin puak kerabi, pala wati dosa na, pala akid dosa ora. Karena kenapa? Ria. Karena dia beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Dosa kan? Dosa lah. Beribadah itu hanya karena Allah. Makanya lillahi ta'ala sampai makanya kita salat itu lillahi ta'ala, fardhan lillahi ta'ala, makan lillahi ta'ala, selalu diikuti lillahi ta'ala karena hanya kepada Allah kita beribadah ini. Aina gara-gara dau. Nah, itu yang keempat tadi. Yang keempat itu adalah orang-orang yang di mana akan dikumpulkan dengan orang yang tuli dan bisu. Kenapa mereka itu? Mereka itu karena dulunya di dunia suka menyombongkan amal-amal mereka. Walau na ngaji, sialala pemeloa. Ya. Dumkelai cara mena. Ini nanti orang-orang yang akan dikumpul dengan orang yang tuli dan buta nanti ini. Karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan membangga-banggakan dirinya. Ya. An-Nisa ayat 36. Kemudian kelompok kelima gaina, mereka yang akan dikumpulkan dalam sekelompok orang-orang yang mulutnya mengalirkan nanah. Losa nanah. Di asana sambil terus mengunyah-ngunyah lidah mereka. Tahu losa nanah? Rangenge mana dalernaina. Jadi rawi si agen ngenge perdaina sampai mengeluarkan nanah. Anu kura agen nanah. Kalau ra akan masih men di sarwan conco na ra agen nah bau si bau pun biuna. Ya. Nonta pun di lu di asal lah naga de ko ngolompo na. Ya, dan apalagi nanah nanti yang ada saat sana nanti lebih sadis lagi baunya, kan? Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah jawab para alim, ulama, para ustaz yang perilaku dan perbuatannya tidak sesuai dengan nasihat yang diajarkan ya atau yang disampaikannya. Oh, nuntu sih kena palasi ti perang karawi naina, palasi laigun nuntuna laigun karawina. Nah, orang-orang seperti ini nanti adalah akan senantiasa menggigit lidahnya sendiri sampai mengeluarkan nanah-nanah. Eden caupa. Nanti dirawina. Siapa itu? Orang alim. Ustaz. Tetapi apa yang dia ungkapkan itu lain yang dia katakan. Kau sampai itu, itu sampai misalnya seperti itu. Bahaya, Pak. Ya. Tani itu, berat itu. Hal ini Allah mengingatkan sebagaimana dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 44,
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri atas kewajibanmu sendiri? Iya, kau padu, kau do kalau saganta, raka dengan daina di kalau saganta, misalnya seperti itu. Kau do sedekah, nanti sedekah ya. Astagfirullah. Al-Baqarah ayat 44. Kemudian kelompok enam kainah yang keenam adalah mereka yang akan dikumpulkan dalam sekelompok orang-orang yang sekujur tubuh mereka mengalami luka bakar. Jadi serumbun ke dipenuhi oleh luka bakar. Ya, comi termasuk mata pernah kebakaran sini. Den coki nakalana sih juga luka bakar kan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sering berdusta ketika menjadi saksi dalam suatu perkara. Ngomin dari saksi ro, iyo. Palandak ke bre, gahi benda kena ke iyo. Nambe bisna ke iyo. Padahal mau kasih saksi yo. Etam nak iyo, etam barang kami wara. Tetapi sisi teori itu dari karang serana nuntun deh. Nah, orang-orang seperti nanti akan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Adalah orang-orang yang berani bersaksi palsu di hadapan hakim atau di hadapan orang-orang lain. Kemudian yang ketujuh, mereka yang akan dikumpulkan dalam satu kelompok manusia yang telapak kakinya berada di dahi dalam keadaan terikat dengan rambut ubun-ubun mereka. Kopak ini sakit, bre. Kopak ini sakit. Bahkan bau badan mereka saat itu sungguh-sungguh lebih busuk dari sebuah bangkai. Bau serumbusia, bau serumbusia daripada timba kerawal, Ya. Mereka inilah yang di dunia dahulu senantiasa mengumbar syahwat. Au siwisi menjoget-joget di TikTok, menjoget-joget di Facebook, gara-gara FB Pro, lo kuraka monetisasi, bacola ba ladeta ga. Akhirnya lo ku viral na, lo kompot dom tanana, joget-joget, kata daru salirina, kata daru wanggana, ya. Nah, jadi orang-orang seperti nanti itu adalah busuk baunya. Kakinya itu ada di sini malah, di dahinya, sampai di ubun-ubunnya sini. Mereka inilah yang dulu di dunia itu senantiasa mengumbar syahwat, memburu kenikmatan, menyukai hal-hal yang diharamkan. Seperti telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat, ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Al-Baqarah ayat 86. Padahal dilarang nonta punir kerabi zina ge umbar aurat ge didekati saja jangan, wala taqrabuz zina. Ya. Kemudian yang kedelapan, mereka yang akan dikumpulkan dalam sebuah rombongan orang-orang yang tengah mabuk dan berjalan sempoyongan ke kiri dan ke kanan. Pokoknya siage warali kelompok lapan orang terelda domahu. Nah, mereka adalah orang-orang yang kikir, domasawai, atau suka mencegah diri mengeluarkan hak-hak Allah. Nah, kanta do kalau sedekah, nah kanta do kalau zakat. Ya. Mereka telah menentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya. Jadi do masawai atau do makanta do kalau sa ganta do siap pernah lampat oda bijowajo tereku terekana komisin kayo ya. Seperti orang mabuk. Dan memang mabuk. Kemudian kelompok yang ke-9 itu
Mereka yang akan dikumpulkan dalam suatu kelompok orang yang kesemuanya mengenakan celana yang berlumuran. Berlumuran ter atau barang cair yang hitam warnanya untuk mencet. Ya, berlumuran, aku istilahnya ter gini. Tapi maksudnya adalah barang cair. Ya dah? Ya. Pokoknya ini cairnya nih, warna hitam. Mereka inilah orang-orang yang pada masa hidupnya di dunia suka membicarakan kejelekan orang lain. Padahal Allah telah mengingatkan wala tajassasu wala taghtab ba'dukum ba'da. Janganlah mencari-cari keburukan saudaramu atau keburukan orang lain dan janganlah mengunjing satu sama lain. Pada zaman akhir jadikan pekerjaan wedere gosip ya. Wati sirakana keburukan dona cerita deh, wati pucaru maruna deh. Padahal ini adalah nanti akan ada cairan hitam itu. Luar biasa. Kemudian kelompok yang ke-10, mereka yang akan dikumpulkan dalam satu kelompok manusia yang menjulurkan lidahnya melalui tengkuk kepala mereka. Mereka adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Siapa tuh? Nak. Mana kan? Nak siapa nak? Akhirnya calon tuh gara-gara adu domba siapa? Dia ketiar mentah lalu. Pokoknya siapa kainan. Nama siapa tuh lalu pun. Padahal do tiwara adu gara-gara adu domba siapa? Mai kan calon tuh. Padahal do amal-amal mana? Mai sedekah nak kelakar lalu. Itu perginan nak kena sarita. Doro oyoli mai lasya ke pergina. Doro oy warsia serap, wampai serap ujana. Depan tiwarana, dia akhirnya do pergina siapkan dua ujawan ini, mai serang do. Padahal tiwara sebutan amal-amal bang ini. Karena adu domba basia, akhirnya terjadilah keributan, terjadilah perkelahian dan seterusnya. Itu kelompok yang ke-10, di mana mereka nanti ini akan menjulurkan lidahnya. Kemudian kelompok yang ke-11, mereka yang akan dikumpulkan dalam kelompok orang-orang yang linglung dan kebingungan. Kebingung abu nedo mau nguri isap narkoba ke. Bing burakan sih ya. Udah gabi ke. Malam tidur ada otana, bisa serah sarap-sarapnya. Ya. Akhirnya nakau mana ini, udah kejadian dari TPN deh. Lampat doa sia, tidak ada rabi nakau mana untuk wala ama marjado abu marjam langsung setompo. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang suka membicarakan hal-hal duniawi yang tidak penting di masjid. Walau menuntut urusan dunia ada sigi gitu. Dia zikir kayak gini, baca qiraah. Ya. Sampai lain ada artinya boleh urusan dunia, enggak apa-apa, tetapi dalam rangka kemaslahatan umat gitu. Diskusi kayak bunera kayak dana dembing kayak itu boleh. Kalau ake menuntut urusan lain jauh ora. Ya. Orang-orang nanti seperti itu orang yang linglung. Seperti orang yang habis, orang yang sako. Sehingga Allah berfirman, innal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah. Edeg bulan yang gahimada kalian ceramah dari ainam pangam atau sigi ge. Sebab ngahi sumbang doromo ni palawa usir atau sigi berarti orang tahu rumah deh. Pelompangan atau miliknya Allah. Jadi untuk diketahui siapapun yang dengar suara ini bahwasanya masjid itu adalah miliknya Allah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu adalah miliknya Allah. Waras kipas angin mar desigi ponta para sumba betul. Palawo sering tau sigire jadi orang tahu rumah deh. Tilom de hunta. Tilom ng pangaray.
tilom dekiha, tilom kenahubai. Sebab itu adalah sudah miliknya Allah. Aina ngupangaha kapodag ada sigi. Mestinya kita itu berkorban dalam rangka mendapatkan keberkahan di masjid ini. Lainan dari ngupangaha ada sigi. Ya. Tetapi ngupagai keberkahan, ngupagai pahala dan sebagainya. Kemudian ke-12 kaina itu mereka yang akan dikumpulkan dalam wujud serombongan babi biasa oke, lain babi hutan. Mereka adalah orang-orang yang suka makan riba. Nah, tentang ini Allah memperingatkan wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya. Ali Imran ayat 130. Jadi ya, dah sitapa-tapakai rentenir kan nanti rentenir itu nanti akan dibangkitkan dalam bentuk babi. Ya. Nah, tadalal rentenir babi. Nah, diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, hari kerugian yang nyata dan hari penyesalan kelak, Allah akan mengumpulkan umatku dari kubur dalam 12 golongan itu tadi. Terpisah-pisah nanti. Golongan pertama, mereka akan dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Kemudian, sebuah suara gaib dari hadirat zat yang maha penyayang akan berseru. Mereka ini orang-orang yang sering menyakiti hati tetangga. Dan mereka mati sebelum sempat bertobat. Wati wara edina, wati dari mana? Maka lihatlah, seperti itulah balasan untuk mereka. Dan tempat kembali mereka setelah ini adalah neraka. Yang demikian itu karena Allah sudah menegaskan wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, bapak ibumu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh. Tetangga madeni, lalu tetangga do, tetap harus kita berbuat baik. Dan teman sejawat, rekan-rekan, alengar iwaga harus berbuat baik. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, orang yang Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil, orang yang dalam mau mencari ilmu dan sebagainya. Dan hamba sahayamu, itu budak. An-Nisa ayat 36. Kemudian golongan kedua, ini versi Makel ya. Versi pertama tadi adalah orang yang tidak punya kaki dan punya tangan. Itu sia yang suka menganiaya tetangga-tetangganya. Kemudian golongan kedua itu mereka yang akan dikumpulkan dari kubur mereka dalam wujud telah menjelma menjadi binatang. Ada yang mengatakan binatang yang dimaksud adalah babi hutan. Sampaikan ini. Setelah mereka terkumpul, sebuah suara gaib dari hadirat zat yang maha penyayang berkata, mereka ini adalah orang-orang yang sering meremehkan solat. Dan mereka mati sebelum sempat bertobat. Maka seperti itulah balasan untuk mereka. Dan tempat kembali mereka adalah neraka juga. Allah telah mengingatkan dan berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang salatnya lalai. Ya. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang akan dikumpulkan dari kubur mereka dalam keadaan perut mereka seperti perut gunung-gunung yang dipenuhi oleh ular-ular dan kalajengking sebesar keledai. Kemudian surah gaib mengatakan
mereka inilah orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka mati sebelum sempat bertobat. Maka seperti inilah balasan untuk mereka. Dan sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka. Keadaan tersebut menimpa mereka dan tak lain karena Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waz-zuhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dengan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan kepada jalan Allah. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Artinya orang-orang yang tidak mau keluarkan zakatnya. At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kemudian golongan yang keempat, mereka yang akan dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan mulut mereka mengalirkan darah dan ususnya ada yang keluar dari perut mereka hingga menyentuh tanah dan mulutnya terus menyemburkan api. Nah, di perutnya keluar usus sampai ke tanah. Kemudian di mulutnya terus menyembur-nyemburkan api. Mundur naga. Ya. Saat mereka muncul sebuah suara gaib dari hadirat Zat yang Maha Penyayang berseru, mereka ini orang-orang yang sering berbuat culas dan dusta dalam jual beli. Ya, artinya mangkampat timbal ni. Sempuri sekilo. Batirakan sekilo. Ya, batirakan sekilo. Ya kan? Mereka tak sempat bertobat sebelum mati. Maka seperti itulah balasan untuk mereka, dan tempat kembali mereka juga neraka. Karena ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah, innal ladzina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan diperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Ini sangat berbahaya, Pak. Kalau Allah sudah katakan tidak disucikan, karena orang beriman itu akan disucikan dulu dosa-dosanya, setelah suci baru dimasukkan ke dalam surga, kan itu. Tapi orang-orang seperti ini tidak disucikan, Pak. Berarti tidak akan pernah bisa masuk surga karena tidak suci. Dede maksudnya kan. Jadi hati-hati, Pak. Landa sirel, landa tiri, Pak. Enggak hentiri, Pak nih. Nabeli sibtu berarti harus cikit neta, berarti sebelin deh. Tenang. Oh si ba ne kai loku kai Oke, encera. Sandake gue sekilo, pada waktu sekilo na. Dia timba waktu sekilo na. Bago, encera kemana? Sekilo sandake, Pak. Anda ko sekilo landa mande, kirakan sekilo, itu kan. Termasuk kita maksudnya malanda utara, ngehenti dulu, Pak. Ndak mesti menggali na. Ngehenti di Pak, yang penting sekilo sekilo tiri. Sandake na musuhin na nanti. Dia tahu na butuh sendiri pabeli na. Na tahu si kualitas itu nggak pabeli na. Pala itu inanggai
Aki sekilo. Pane eta kalanda kan cerat so idap ngahid itu sekilo padahal pasti sekilo na. Ganti di sekilo. Kulen gali. Kemudian golongan yang kelima itu dulu, mereka yang akan dikumpulkan dari kuburnya dalam keadaan bau sangat busuk. Lebih basin dari bau bangkai. Saat mereka telah berkumpul, sebuah suara gaib berseru. Mereka ini orang-orang yang sering berbuat kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi dari orang lain. Dan sama sekali tidak merasa takut kepada Allah. Mereka mati sebelum bertaubat, maka seperti inilah balasan bagi mereka. Dan tempat kembali mereka adalah neraka. Perbuatan mereka ini telah diuraikan dengan jelas oleh Allah dalam firman-Nya. Yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi tidak bersembunyi dari Allah. Rawi sia ge tahu pada dou. De dou se de rakan ke dou cita rawina. Pala tiwara dou maksiat. Sia ka na tahu de dou pa, berarti tahu de rumah. Ake maksudnya nih. Iya. Di saat orang sempit, dia tetap melakukan kemaksiatan. Fikih besia ke, berarti tiwara dou eta gue. Tetapi kan Allah tetap melihat. Nah, makanya orang-orang nanti seperti ini nanti akan dibangkitkan dengan bau busuk. Ya, rawi bau jauh. Ya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, oleh karena waktu telah masuk waktu Isya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan esok ya dengan bab ya kebangkitan manusia dari kuburnya. Ini belum ini. Baru disebutkan golongan-golongannya dulu ini, belum dibangkit sejatinya. Ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.